Assalamualaikum saudara, kabar siang kembali hadir menyajikan beragam informasi menarik. Bersama saya Cahya Ici, inilah kabar siang selengkapnya. Saudara, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, camat dan penghulu se-Kabupaten Siak ikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan, dan acara ini dibuka secara resmi Bupati Siak Alfedri. Bertempat di Gedung Kesenian Siak, Bupati Siak Alfedri membuka secara resmi sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Tujuan dari sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan tentang administrasi agar tepat sasaran sesuai yang diharapkan. Dalam sambutannya di hadapan para penghulu dan camat se-Kabupaten Siak, Bupati Siak Alfedri mengatakan, sebagai pelayan masyarakat sudah selayaknya para petugas mulai dari tingkat kampung hingga tingkat kecamatan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini tentunya untuk mempermudah masyarakat dalam kepengurusan melengkapi identitas diri di tengah masyarakat. Hari ini adalah sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan. Tadi disampaikan oleh Pak PT Kadis bahwa ini tentu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Nah, di sini pada kali diharapkan ada 4 hal, yaitu bagaimana efektivitas pelayanan administrasi kependudukan itu bisa ditingkatkan. Kemudian juga nanti bagaimana akurasi datanya. Nah, yang ketiga itu penukaran NIK dan penukaran dokumen kependudukan. Itulah sebetulnya yang diharapkan dari perubahan undang-undang administrasi kependudukan. Selanjutnya PLT Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Siak Haji Zulkifli mengatakan sosialisasi ini bertujuan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang administrasi kependudukan dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, mengembangkan sistem pelayanan administrasi yang baru. Dan kini untuk pelayanan administrasi tersebut telah berjalan di 3 kecamatan di Kabupaten Siak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan, ini kita lakukan dalam rangka mensosialisasikan berbagai peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan ini yang sekarang pada intinya sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dilakukan dalam bentuk daring atau online. Jadi Dirjen Kependudukan menghendaki kita di kabupaten kota bisa melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan ini untuk di setiap UPTD. Jadi masyarakat tidak lagi jauh-jauh berurusan ke kantor dinas kependudukan, cukup di UPTD yang ada di kecamatan-kecamatan karena semua ini sudah online. Reporter Aisyah, kameramen Saiful mengabarkan. Dalam memberikan pelayanan yang mudah dan murah, Bupati Siak Alfedri meresmikan penyelenggara pelayanan perizinan berusaha DPMP TSP atau Kedai Pelayanan Perizinan di Kecamatan Tualam.
Penyelenggara pelayanan perizinan berusaha atau P3B DPMP TSP atau Kedai Pelayanan Perizinan yang bertempat di Ruko Jalan Raya Perawang kilometer 10 Kecamatan Tualang ini dalam rangka memberikan kemudahan dan murah kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan pengelolaan dan pelayanan pemerintah yang baik. Tentunya juga dalam mensukseskan kebijakan nasional untuk kemudahan berusaha. Hal ini diungkapkan Bupati Siak Alfedri. Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, karena memang salah satu tujuan dibentuk otonomi daerah, eksistensi pemerintah daerah termasuk Kabupaten Siak adalah bagaimana memberikan untuk pelayanan sebaik-baiknya atau disebut dengan pelayan prima kepada masyarakat dalam rangka good governance dan clean government. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu atau DPMP TSP Herianto menjelaskan bahwa kedai ini akan melayani masyarakat di 4 kecamatan yang berkeinginan mengurus izin berusaha. Untuk tahap awal akan dibuka hanya 2 kali dalam sepekan dengan melayani bidang perizinan kesehatan, perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM, penanaman modal, pemanfaatan ruang, pendidikan, perhubungan, dan lingkungan hidup. Kedai pelayanan perizinan ini diresmikan langsung Bupati Siak Alfedri ditandai pengguntingan pita pintu masuk. Pengguntingan pita oleh Bupati maka resmi atau langsung pengeluaran perizinan berusaha DPMP. Dari Kecamatan Tualang, Tim Liputan mengabarkan. Saudara, di Kampung Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, Bupati Siak Alfedri meresmikan pemakaian ruang kelas Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Furqon ditandai penandatanganan prasasti. Usai pembangunannya, Bupati Siak Alfedri secara simbolis meresmikan pemakaian ruang kelas Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Furqon untuk proses belajar mengajar di Kampung Rawang Air Putih, Kecamatan Siak yang merupakan bantuan PT Bumi Siak Pusako. Tampak antusias dari para santriwan-santriwati di pondok pesantren ini ikut menyaksikan pemakaian ruang kelas yang terdiri dari 45 santriwan dan 33 santriwati. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal ini, pimpinan Pondok Pesantren Ustadz Gofur mengucapkan terima kasih atas bantuan kelas yang telah diberikan kepada Pondok Pesantren Tahfiz Nurul Furqon, dan ia pun menceritakan awal mula berdirinya Pondok Pesantren tersebut yang berdiri pada tahun 2018 lalu. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran hadirin hadirat. Yang kedua, perlu kami sampaikan, alhamdulillah, nanti Bapak Bupati mungkin datangkan yang kedua Pak ya. Pada tahun 2018, pada 2019 Februari, tanggal 22 Februari kita mengadakan harlah pertama, yang mana ketika itu hadir juga Bapak Muharram, tempatnya di depan rumah saya. Hanya terdapat satu bangunan, dan bangunan itu berada di belakang rumah saya. Sampai sekarang masih utuh, hanya berubah cat. Kalau kemarin belum ada cat, sekarang sudah ada warna catnya, warna hijau. Itu bangunan pertama yang ketika Bapak Bupati datang dan sempat beserta rombongan ke belakang, ada bangunan yang 2 lantai, paling belakang itu masih pondasi. Dan tadi saya dengar senyap-senyap Pak Bupati, itu apo depan itu kan. Karena ketika datang pada tahun 2019 belum ada itu. Dan sekarang alhamdulillah dulu semak kita bersama-sama bisa berikhtiar berjihad di jalan Allah fisabilillah, sehingga perubahan demi perubahan, step by step, sedikit demi sedikit, karena niat kita karena Allah, alhamdulillah proses pengembangan pondok pesantren ini bisa berjalan dengan baik. Bupati Siak Alfedri menyebutkan dengan adanya pesantren di Kampung Rawang Air Putih, diharapkan kampung ini menjadi lebih diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Bupati Siak juga menambahkan tentang pentingnya peningkatan kualitas SDM agar para santri bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di masa mendatang.
Turut hadir pada acara ini Direktur PT BSP, anggota DPRD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak, Camat Siak, dan para wali murid santriwan-santriwati Pondok Pesantren Nurul Furqon Kampung Rawang Air Putih. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, sesuai Perbub nomor 22 tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau, pemerintah Kabupaten Siak lakukan diskusi mengenai penyelarasan target dan indikator pembangunan daerah dalam mendukung kebijakan Siak Hijau. Demi mendukung penyelarasan dan kesepahaman dalam hal membangun daerah sekaligus menerjemahkan rencana sebagai aksi program Siak Hijau, Fitra Provinsi Riau bersama Paranjo yang tergabung dalam Forum Sedao Siak membuka diskusi bersama 11 perwakilan OPD terkait yang dipimpin secara langsung oleh Kepala Dinas Bapeda Kabupaten Siak, Wan Yunus. Kepala Dinas Bapeda mengucapkan terima kasih kepada Fitra Riau selaku aktif membantu pemerintah dalam mendiskusikan dan merumuskan kebijakan terhadap lingkungan. Dari awal berdiri, pemerintah memang sudah sangat pro terhadap lingkungan demi mewujudkan Kabupaten Siak Hijau. Sementara itu, Tarmizi dari Fitra Riau menyebutkan bahwa Siak Hijau merupakan mandat pemerintah daerah yang didukung oleh semangat Paranjo yang tergabung dalam Sedao Siak dalam hal pembangunan daerah. Siak Hijau bertujuan sebagai penyelamatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan perekonomian daerah dengan tidak mengurangi kerusakan yang terjadi akibat aktivitas dalam pengelolaan lingkungan itu sendiri. Ya, Siak Hijau itu menjadi mandat pemerintah daerah dan semangatnya NGO yang tergabung dalam Sedao Siak untuk mendukung bagaimana adanya semacam kesepahaman dalam hal pembangunan daerah. Jadi Siak Hijau itu bertujuan bagaimana adanya semacam penyelamatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup, kemudian bagaimana kontribusi pengelolaan lingkungan hidup dalam hal meningkatkan perekonomian daerah. Jadi di samping mengelola sumber daya alam yang potensial yang banyak di Siak ini, di Kabupaten Siak, bagaimana itu juga mendorong adanya peningkatan ekonomi dengan tidak mengurangi kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat aktivitas dalam pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Dalam diskusi tersebut juga dibuka sesi tanya jawab mengenai kebijakan dan penyelarasan dari masing-masing OPD terkait. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, nantikan informasi selanjutnya usai jeda berikut. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabaau, Lexiang Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. Serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV.
Saudara, jelang Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang, pemerintah Kabupaten Siak lakukan rapat persiapan pemberian dana hibah TNI pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak. Bertempat di ruang Pucuk Rebung, kantor Bupati Siak, Kabak Administrasi Pemerintahan Kabupaten Siak Irwan Saputra, Kepala BKD Kabupaten Siak Syahrudin, beserta dan Ramil 03 Siak Mayor Infantri Suratno mengadakan rapat guna membahas persiapan dana hibah pengamanan pilkada untuk TNI dalam pengamanan pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak serentak tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari proposal yang telah diajukan oleh pihak dan Ramil kepada Pemda Kabupaten Siak. Untuk itu, rapat ini digelar guna membahas anggaran pengamanan pilkada yang diajukan oleh pihak TNI, awalnya sebesar 3 miliar rupiah. Setelah pembahasan oleh Pemda Kabupaten Siak, akhirnya disetujui sebesar 896.939.000 rupiah. PLT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak Syahrudin menambahkan pemberian dana hibah untuk operasional TNI sudah sesuai dengan Undang-Undang KPU RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemilu. Di dalam aturan memang dibenarkan sesuai dengan edaran dari Kemendagri ini yang menyatakan bahwa bantuan itu boleh diberikan kepada aparat TNI maupun Polri dalam hal pengamanan pelaksanaan pilkada pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Adapun untuk NPHD atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan segera ditandatangani mengingat masa kampanye untuk pelaksanaan Pilkada Kabupaten Siak sudah semakin dekat yang akan dimulai pada tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020. Jadi dari hasil pembahasan kita ini kita sudah merumuskan untuk rencana untuk hibah ke TNI ini dengan nilai sebesar 896 juta rupiah lebih ya, untuk pihak TNI untuk pengamanan dukungan pengamanan pilkada serentak yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Ya, untuk operasional dari kawan-kawan kita dari TNI ya, untuk pergerakan mereka dalam hal nanti dukungan pengamanan pada saat kampanye, kemudian pada saat pendistribusian logistik dan pada saat hari H. Ya, sesuai yang kita rencanakan itu sekitar 160 itu terbagi di kecamatan yang ada, itu sudah kita rencanakan. Itu. Apakah diturunkan di setiap TPS atau bagaimana? Nanti untuk mekanismenya itu sesuai dengan instruksi. Memang kita akan diturunkan ke TPS, tetapi kan ada mekanisme nanti sampai aturan khusus dengan tentunya bersama-sama dengan rekan kita dari kepolisian maupun yang ada di pengamanan dalam yang ada di TPS. Reporter Aisyah, kameramen Rizky, Siak Televisi dan RPK Siak mengabarkan. Saudara, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak hadiri lokakarya kedua KKN tematik Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2020 melalui aplikasi Zoom. Bertempat di ruang bandar kantor Bupati Siak, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak menghadiri lokakarya kedua KKN tematik Mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB tahun 2020 yang telah melaksanakan kegiatan selama 40 hari di dua kampung, yakni Kampung Kotoringin Kecamatan Mempura dan Kampung Tualang Kecamatan Tualang.
Wakil Pimpinan IPB Dr. Insinyur Ninu Purwaningsih mengatakan, lokakarya 2 KKN tematik ini diikuti sebanyak 16 orang mahasiswa IPB sekaligus penantikan mahasiswa, dan kegiatan lokakarya ini merupakan bagian dari KKN tematik yang bertujuan mengevaluasi pelaksanaan di lapangan dan mendiskusikan kegiatan lanjutan dengan mitra serta pemerintah daerah. Dalam lokakarya ini, mahasiswa akan melaporkan kegiatan KKN tematik di lapangan, hasil capaian kegiatan dan kendala yang dihadapi, di mana di tengah pandemi COVID-19, kegiatan mahasiswa selama melakukan KKN tematik juga dibatasi. Selain pembelajaran, mahasiswa juga diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pemerintah daerah serta masyarakat. Kegiatan hari ini adalah lokakarya 2, sekaligus penarikan atau penerimaan kembali mahasiswa KKN IPB 2020. Kegiatan lokakarya 2 ini merupakan bagian dari kegiatan KKNT yang bertujuan pertama mengevaluasi pelaksanaan kegiatan KKNT di lapangan, dan yang kedua adalah mendiskusikan rencana kegiatan lanjutan dengan mitra dan pemerintah daerah. Pada lokakarya ini, mahasiswa akan melaporkan kegiatan KKNT selama kurang lebih 40 hari, hasil capaian kegiatan dan kendala-kendala yang dialami selama pelaksanaan kegiatan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan KKNT mengalami banyak keterbatasan, terutama dalam berinteraksi dengan masyarakat. Namun berkat dukungan dari pemerintah daerah dan warga masyarakat juga mitra, kegiatan KKNT berjalan dengan baik. Kami berharap semoga kegiatan KKNT ini selain sebagai wahana pembelajaran mahasiswa, juga sekaligus sebagai program yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah, baik dalam pencegahan maupun dalam mengatasi dampak COVID secara ekonomi maupun sosial. Sementara itu, kegiatan lokakarya mahasiswa KKN tematik IPB ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan mahasiswa IPB Kabupaten Siak tahun 2020 dan penyampaian hasil laporan oleh Ketua Kelompok KKN tematik Siak 1, Ridho Syafara. Tim Liputan RPK dan Siak Televisi mengabarkan. Saudara, pemerintah menyambut baik kegiatan KKN tematik mahasiswa IPB di 2 kampung Kabupaten Siak dan diharapkan kegiatan dapat menjadi bekal mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan. Hal ini diungkapkan penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Jamaluddin. Ibu dokter yang kami hormati, tentunya kami menyambut baik dilaksanakan kegiatan kerjasama yaitu kuliah kerja nyata tematik mahasiswa IPB Bogor di 2 kecamatan di Kabupaten Siak, yaitu Kecamatan Mempura, tepatnya di Kampung Kota Ringin, dan di Kampung Tualang, Kecamatan Tualang. Banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kita di sana, kehadiran dari para mahasiswa. Jadi kami harapkan kepada anak-anak kami, ya, para mahasiswa KKN ini, kiranya apa yang sudah didapatkan di 2 kampung ini hendaknya menjadi bekal bagi anak-anak kami untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Institut Pertanian Bogor. Kemudian nanti tentunya ini juga menjadi pengalaman, ya, yang berharga bagi anak-anak kami apabila nanti kalau sudah selesai pendidikannya di IPB Bogor ini. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Komisioner KPID Provinsi Riau lakukan kunjungan kerja ke kantor Diskominfo Kabupaten Siak dalam rangka melihat fasilitas dan pelayanan publik PPID sekaligus penilaian KPID Award tahun 2020. Bertempat di kantor Diskominfo Kabupaten Siak, kunjungan rombongan Komisioner KPID Riau yang diketuai oleh Hasna Ghazali ini diterima oleh Sekretaris Diskominfo Kabupaten Siak Walmala. Kunjungan ini selain untuk melihat langsung fasilitas dan pelayanan di PPID utama, juga dalam rangka penilaian KPID Awards tahun 2020.
Dalam keterangan yang disampaikan oleh Hasna Ghazali selaku Komisioner Komisi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah Riau mengatakan, kegiatan penilaian ini rutin dilakukan setiap tahunnya untuk melihat sejauh mana progres dan capaian setiap PPID utama di setiap kabupaten. Hal ini juga meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara PPID utama dengan PPID pembantu di setiap kecamatan. Kegiatan ini sebenarnya kita laksanakan setiap tahun dalam rangka KI Award atau pemeringkatan PPID atau Badan Publik seluruh Provinsi Riau yang kita laksanakan setiap tahunnya. Nah, sebenarnya kita minta progresnya ada setiap tahunnya. Nah, ini yang mungkin kita agak mohon kepada pimpinan agar koordinasi antar PPID utama dengan PPID pembantu itu terlaksana dengan baik. Hasna Ghazali juga berharap ke depannya untuk PPID pembantu agar bekerja sama dalam memberikan informasi terupdate agar tugas PPID utama semakin terbantu dan dapat terlaksana dengan baik. Kita mengharapkan ke depannya bisa lebih jalan gitu ya, komunikasi dan koordinasi. Malah kita sarankan tadi ada kalau ada pemohon informasi yang mungkin informasi yang diminta itu belum bisa kita berikan, diadakan mediasi atau silaturahmi atau apalah namanya yang bisa saja diberikan dengan istilah yang lain, tapi ada komunikasi lah dengan pemohon informasi yang meminta informasi tersebut. Jadi diharapkan dengan adanya sinergi atau kesamaan pemikiran atau visi dari antara pemohon dengan PPID utama itu bisa terlaksana lebih baik. OPD selaku yang yang melaksanakan PPID pembantu lebih mengupdate lah. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, nantikan informasi selanjutnya usai jeda berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Encik Tuan dan Puan, saatnya nonton Siak TV. Dapatkan informasi terkini tentang perkembangan negeri istana. Siak TV, bijakkan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Encik-encik dan puan-puan, nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Kugo di kolom pencarian. Pilih aplikasi Kugo, tekan tombol install. Dah tuh tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Kugo, pilih menu nonton gratis. Dah tuh pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Bu, Ya Pak, tolong belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viralkan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh ikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax.
Saudara, dari Kecamatan Tualang, Bupati Siak Alfedri menyaksikan pengukuhan Batin Gasip 5 dan didapuk untuk memasakkan tancak kepada Batin Gasip 5 Haji Muhammad Yazid Gidang. Batin Gasip keempat akhirnya mengukuhkan Batin Gasip 5 HM Yazid Gidang untuk meneruskan amanah yang telah diemban para Batin Gasip sejak pertama kali diangkat oleh Sultan Siak pada tahun 1922 yang merupakan batin pertama yang diangkat oleh Sultan dari Kerajaan Siak. Bupati Siak dan para petinggi negeri menandatangani berita acara pengukuhan dan melakukan tepung tawar kepada Batin Gasip yang baru. Bupati Siak atas nama pemerintah daerah mengucapkan tahniah dan turut berbahagia atas pengukuhan Batin Gasip 5 yang telah dihelat berdasarkan syarak dan sudah berdasarkan adat. Alfedri mengatakan semua ini adalah kekayaan hasanah adat istiadat yang sudah berkembang dari dulunya, sehingga ini sangat menarik untuk disosialisasikan ataupun diperbincangkan. Batin Gasip yang kelima, tentu kami atas nama pemerintah Indonesia mengucapkan tahniah dan sekaligus juga ucapan selamat dan apresiasi atas pengukuhan yang dilakukan. Tentu sudah melaksanakan syarat, sudah melaksanakan adat dan sudah melaksanakan syarat usul. Nah, tentu ini semuanya adalah kekayaan hasanah adat istiadat kita yang sudah berkembang dari dulunya. Kami tertarik apa yang disampaikan oleh Adinda Sarah Abdi yang menjelaskan sejarah Batin Gasip ini, termasuk tadi orang tua kita Latif Basil. Jadi itu menarik sekali untuk diperbincangkan di masa akan datang. Asisten 3 Provinsi Riau Syahrial Abdi menceritakan sejarah singkat Batin Gasip yang diambil dari buku berjudul Sejarah Riau. Dalam buku ini tertulis bahwa batin dan orang kaya yaitu orang yang mengepalai suku asli. Jabatan ini turun-temurun. Batin juga mempunyai hutan tanah ulayat. Keberadaan para batin menjadi bagian dari sejarah. Bagian dari pengayaan adat istiadat yang ada di Provinsi Riau dan terkhusus di Kabupaten Siak. Sejarah ini kami kutip dari buku Sejarah Riau. Berdasarkan buku ini tentunya yang disusun oleh tim, ada catatan sejarah yang disampaikan di dalam buku ini secara lengkap tentang buku Sejarah Riau. Pada halaman 242 ditulis bahwa batin dan orang kaya, yaitu orang-orang yang mengepalai suku asli, jabatan ini turun-temurun. Batin mempunyai hutan tanah ulayat. Dengan pelantikan Batin Gasip 5 ini, hendaknya dapat memberi manfaat bagi anak, kemanakan, dan cucu yang akan tahu akan sejarah, tetap mempertahankan dan melestarikan adat istiadat, sehingga diharapkan bisa melindunginya, mengembangkannya, dan bermanfaat bagi kebatinan lainnya, serta masyarakat luas menjadi mitra pemerintah untuk menata pembangunan kebudayaan Melayu di Riau dan di Kabupaten Siak. Dari Tualang, Syaiful dan Eki melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Kecamatan Sungai Apit, bertempat di Kampung Teluk Batil. Bupati Siak Alfedri berikan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan sosialisasi disiplin protokol kesehatan COVID-19. Bertempat di Aula Kampung Teluk Batil, Kecamatan Sungai Apit, Bupati Siak Dr. Andes Saji Alfedri MSI memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan juga tentang disiplin protokol kesehatan COVID-19.
Dalam sambutannya, Alfedri mengatakan narkoba dan COVID-19 merupakan musuh utama masyarakat saat ini yang harus diperangi secara bersama demi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Bahaya narkotika di masa pandemi ini memiliki resiko sangat tinggi dan berlipat ganda bagi keselamatan jiwa masyarakat di segala usia. Mohon ini yang kita wujudkan, kita upayakan bersama bagaimana menjadikan kampung kabupaten ini kampung bebas narkoba. Jadi kampung bersih narkoba, syaratnya Bapak Ibu sekalian komitmen bersama. Karena narkobanya jelas ini adalah perbuatan maksiat. Kalau ada yang menggunakan narkoba di sini, ini adalah termasuk golongan yang menzolimi diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Alfedri menambahkan, selain berjuang melawan narkoba, saat ini kita juga tengah berjuang melawan COVID-19 yang telah memasuki fase puncak penyebarannya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan memerlukan peran aktif masyarakat untuk mencegahnya agar terwujudnya masyarakat sehat, kondusif, sejahtera, serta bebas dari COVID-19. Dalam penyuluhan ini, selain dihadiri oleh Camat Sungai Apit Wahyudi, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Tony Chandra, Kasat Narkoba Polres Siak AKP Jailani, tokoh agama serta tokoh masyarakat Kampung Teluk Batil, Kecamatan Sungai Apit. Aisyah Syaiful mengabarkan. Sebanyak 60 mustahik dari Kecamatan Sabaau menerima penyaluran zakat tahap ketiga program Basnas Kabupaten Siak, sekaligus penyerahan bantuan rumah layak huni dan diserahkan Bupati Siak Alfedri. Bertempat di Masjid Al-Hidayah, Kampung Selat Guntung, Kecamatan Sabaau, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI menyerahkan secara simbolis zakat konsumtif tahap 3 program Basnas Kabupaten Siak bagi 60 mustahik dan masyarakat terdampak COVID-19 yang jumlahnya kurang lebih 120 juta rupiah dalam bentuk paket sembako dan uang tunai. Dalam sambutan, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri menghimbau kepada masyarakat yang memiliki harta yang telah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat melalui Basnas yang terdapat di Kecamatan Sabaau. Alfedri menambahkan di tengah pandemi COVID-19, diharapkan dana zakat ini setidaknya mampu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kecamatan Sabaau. Tentu melalui Basnas, melalui camat, melalui pengurus, kami juga selaku bupati Bapak Ibu Kota Amanah senantiasa tetap diingatkan umat untuk melaksanakan kewajiban. Apalagi kami ini kan juga wujud dari kata Ustaz, kami ini selaku zakat. Berdasarkan selalu diingatkan, bukan hanya waktu kita zakat seperti ini, juga waktu sekali Jumat, hari Ramadan, waktu Panen Raya, kami selalu mengingatkan supaya dia kalau mau bisa harus mengeluarkan zakat. Nah, ini memang wajib hukumnya karena ini adalah Islam. Di akhir acara penyerahan zakat konsumtif tahap 3, Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI juga melakukan penyerahan bantuan rumah layak huni untuk masyarakat kurang mampu bernama Murtini, warga Kampung Selat Guntung, Kecamatan Sabaau, yang mendapatkan bantuan pembangunan rumah layak huni program Basnas Kabupaten Siak tahun 2019. Setelah diusulkan dari UPJ ke Basnas Kabupaten, kami memiliki tim yang kemudian melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat Islam, apakah yang diusulkan ini berhak menerima atau tidak. Nah, setelah diverifikasi dan ada yang dinyatakan berhak menerima dan ada juga yang tidak. Dan ini di Sabaau ini yang sekarang kita resmikan ini dan kategorinya mereka beliau ini Ibu Marini namanya berhak menerima dan memang sesuai dengan kondisinya sangat layak untuk menerima bantuan rumah layak huni dari Basnas Kabupaten Siak. Karena memang ya yang barangkali yang seperti inilah yang kita harapkan untuk bantuan-bantuan rumah layak huni yang diberikan dari Basnas.
Aisyah, Eko, dan Saiful mengabarkan. Saudara, di Kecamatan Bungaraya, UPZ Bungaraya juga menyalurkan zakat konsumtif tahap ketiga di Kampung Tuah Indrapura bersama Basnas Kabupaten Siak dan sekaligus penyaluran rumah layak huni dan dihadiri Bupati Siak Alfedri. Pendistribusian zakat konsumtif tahap ketiga berlangsung di Masjid Babu Salam Kampung Tuah Indrapura, Kecamatan Bungaraya, disalurkan oleh UPZ Bungaraya bersama Basnas Kabupaten Siak untuk kaum duafa dan fakir miskin. Pada kesempatan ini Bupati Siak Alfedri turut hadir dan dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa zakat yang disalurkan merupakan hasil pengumpulan dari pengelolaan UPZ di Kecamatan Bungaraya yang akan disalurkan kepada 299 kaum duafa serta fakir miskin. Selain itu, Bupati Siak juga mengapresiasi Basnas Kabupaten Siak terhadap pengumpulan zakat yang semakin meningkat setiap tahunnya. Mengapresiasi tentunya penyaluran zakat yang dilaksanakan hari ini oleh Basnas Kabupaten Siak, yang kami lihat semakin tahun pengumpulan zakat semakin meningkat. Bahkan ya, saat pandemi COVID ini, gairah umat, semangat umat untuk berzakat. Kalian merupakan rukun Islam. Penyaluran zakat tahap ketiga juga sekaligus penyaluran rumah layak huni di Kampung Langsat Permai, Kecamatan Bungaraya. Hal ini disampaikan Bangun, Ketua UPZ Kecamatan Bungaraya. Terus selanjutnya kami laporkan bahwa program 2020 ini pertama diberikan kepada kami Kecamatan Bungaraya. Pertama adalah rumah layak huni dan itu bertempat di Kampung Langsat Permai. Sementara itu, Camat Bungaraya Amin Soimin pada masa pandemi COVID-19 selalu mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker sebagai upaya adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan COVID-19. Jadi pakai masker, jaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, itu semua adalah upaya kita, ikhtiar kita melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Nah, adaptasi kebiasaan baru kalau sebelumnya dikenal dengan istilah new normal. Dari Kecamatan Bungaraya, kontributor Fadlan, Tim Liputan mengabarkan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam kabar Siak kali ini. Saya Cahya Ici beserta kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.